Guys, di grup WA lagi rame banget. Katanya Pitagoras keluar di Si Mama. Halo pejuang Si Mama dan Si Mami Poltekkes, balik lagi di channel Nindya TV. Jadi tadi aku dapat request langsung dari grup WhatsApp. Banyak yang nanya nih, Kak bener nggak sih Pitagoras keluar di ujian hari pertama? Dan ternyata salah satu anggota grup sharing aku ternyata keluar. Iya beneran keluar. Makanya di video ini aku langsung bahas khusus buat kamu biar kamu nggak ketinggalan dan nggak ikut kejebak. Nah sebelum lanjut, klik subscribe dulu karena aku bakal terus update soal-soal yang beneran keluar dari field report alias ujian di hari ini. Di spill-spill dikit lah, ternyata ada beberapa orang yang nggak bisa ngerjakan soal ini gitu. Jadi kita akhirnya tahu gitu. Nah di video ini kamu bakal dapat soal Pitagoras mirip ujian asli, terus cara cepat tanpa ribet dan trik biar nggak salah lagi. Ingat, yang update info selangkah lebih maju. Yuk, langsung kita bahas soalnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nih, Pitagoras. Pitagoras yang kita ketahui itu pasti gambarnya ada segitiga, lalu ada sudut siku-sikunya. Nah, sudut siku-sikunya itu 90 derajat. Nih, langsung aja ke gambar. Jika ABC adalah segitiga siku-siku dengan A panjang sisi miring, jadi A kecil ini sisi miring ya. Nah, sedangkan B dan C adalah panjang siku-sikunya. Nah, ini wajib dihafalkan ya rumusnya. Yakni rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nih, yuk. Kesempatan dihafalkan dulu. Nah, pernyataan di atas jika diubah ke bentuk pengurangan menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi hafalin aja salah satunya. Mendingan yang dihafalkan adalah mencari garis miringnya aja. Nih, yang A. Nah, caranya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, nanti ini diakarin. Jadi A sama dengan akar gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya cari B kuadrat, langsung aja nih A kuadrat, C kuadratnya pindah ke kiri. Berarti A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat gitu. Atau kalau mau mencari B kuadrat, caranya adalah, nih kan B kuadratnya ada di kanan ya. Kita bayangkan B kuadratnya ada di kiri. Gitu. Yang dipindahkan adalah A gitu. Loncat gitu ya. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat gitu. Nah, terus kalau mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Oke lanjut aja kita langsung ke soal nomor 1. Oh belum, ini aku jelasin dulu ya. Misal nih ada soal seperti ini. Nih, panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Jika panjang salah satu siku-sikunya adalah 9 cm, tentukan panjang sisi segitiga siku-siku yang lainnya. Jadi kita gambar segitiganya dulu ya teman-teman. Nah ini diketahui sisi miringnya 15 cm. Nih, udah aku tulis A, B, C. 15 ini bayangin aja yang A. Ini aku tulis BC kuadrat sih. Kan kita akan mencari AC-nya ya teman-teman. Kan rumusnya garis miring ini kan berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, kita kan mencari AC kuadratnya ya teman-teman. Berarti langsung aja dipindahkan aja. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat gitu. Nah, kan BC kuadratnya sudah diketahui nih. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. 15 cm-nya dimasukkan, berarti 15 kuadrat min jika panjang salah satu siku-sikunya adalah 9 cm. Berarti 15 kuadrat min 9 kuadrat sama dengan 225 min 81. Hasilnya 144. Akar 144 sama dengan berapa? 12 cm. Jadi jawabannya sisi yang lainnya adalah AC sama dengan 12 cm. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Coba dikerjakan sendiri kayak tadi. Jangan lupa dihafalkan rumusnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PR sama dengan titik-titik centimeter. Nih, yang diketahui adalah, nih sisi miringnya 52. Salah satu sisinya 48 dan yang ditanyakan adalah PR. Pilihannya A20, B24, C26,
D28. Silakan dikerjakan sendiri dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. 1 menit dari sekarang. Sudah ada yang bisa menjawab? Oke, langsung aja kita jawab bareng-bareng. Nih caranya. Ternyata jawabannya yang A ya teman-teman. Jangan lupa rumusnya dihafalkan nih. QR kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah PQ kuadrat. Nah, kita kan sudah tahu QR-nya itu berapa sama PQ-nya berapa. Langsung aja dimasukkan. Berarti 52 kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah 48 kuadrat. Nah, dihasilkan 52 pangkat 2 itu sama dengan 52 kali 52 ya teman-teman. Nah, berarti hasilnya 2704 sama dengan PR kuadrat ditambah 2304. Berarti PR kuadrat sama dengan 1704 min 2304 gitu ya. Berarti hasilnya PR kuadrat sama dengan 400. Akar dari 400 berapa? Hasilnya 20. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Sorry, yang ini 2704 ya teman-teman, bukan 1704. Oke, lanjut kita beralih ke nomor 2. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah A 13 meter, B 10 meter, C 9 meter, D 3 meter. Yuk dijawab dulu, kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oh ya, kalau misalnya aku terlalu cepat bahasnya, kalian bisa pause lalu dilanjutkan. Atau kalian itu aja, perlambat juga boleh. Terserah kalian, sesuka kalian, senyaman kalian belajar seperti apa gitu ya. Oke, sudah nemu jawabannya belum? Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Nomor 2, jawabannya yang A gitu ya. Ini ternyata merupakan soal Olimpiade Matematika ya teman-teman. Nih, sebuah tiang tingginya 12 meter. Langsung aja kita gambar 12 meter. Nah, dari ujung atas, tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Nah, otomatis patoknya kan ada di bawah ya teman-teman. Langsung aja kita tarik. Nah, ternyata jika panjang tali 15 meter, maka jarak patoknya ini, patok yang kiri ini, ke kanan, ke tiangnya berapa jaraknya? Berarti yang 15 itu merupakan sisi miringnya gitu. Nah, tiang berdiri tegak dengan tanah sehingga membentuk sudut siku-siku. Untuk menghitung jarak patok dengan tiang bagian bawah, maka dapat kita gunakan teorema Pitagoras. Caranya, nah, ini kan sudah diketahui, garis miringnya 15 kuadrat min 12 kuadrat sama dengan akar 225 min 144. Hasilnya adalah akar 169. Jawabannya yang A13 gitu ya. Gampang banget kan? Oke, lanjut kita ke nomor 3. Perhatikan gambar. Panjang BC adalah, nih diketahui garis miringnya 15, terus yang garis satunya 12, yang CB berapa? Jangan lupa berarti ini pengurangan ya teman-teman. Nih, ternyata sama loh. Mirip ya. Oh, ini 15, 12. Mari kita lihat jawabannya. Lanjut aja. Nih, dari gambar di atas menghitung panjang BC dapat kita gunakan teorema Pitagoras. Ini AB kuadrat 15 kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 225 min 144. Hasilnya 81. Berarti jawabannya 9. Kalau tadi 225 min 144. 15, 14, 15, 19.
Bentar ya. Sorry guys, ini ternyata jawabannya salah ya. 225 dikurangi 144 itu adalah hasilnya 81. Ini soalnya gue aneh nih, 2 sama 3 ternyata soalnya sama. Dan hasilnya yang 2 ini yang betul adalah yang C. Sama seperti ini ya. Karena ini angkanya sama 12, 15. 12, 15, 9. Iya. Tuh, ini ada kesalahan di bagian perhitungan. Ini akar 225 min 144 itu hasilnya akar 81. Jadi jawabannya 9. Jadi hati-hati kalau menghitung ya teman-teman. Nih, yang nomor 2C. Kita klarifikasi ulang ya biar di kolom komentar enggak terlalu rame gitu. Ini juga D. Itu ya. Paham? Oke, lanjut kita ke nomor 4. Duh, kok sudah ada jawabannya nih? Gak apa-apa lah, langsung aja ya. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Nah, jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal tersebut adalah ini kayak perpindahan gitu ya, teman-teman. Nah, kita bikin titik awalnya. Nah, titik awalnya menuju ke arah timur. Timur itu kemana? Ke kanan. Ke timur sejauh 100 km, lalu berbelok ke arah utara 75 km. Berarti kita mencari sisi miringnya. Jangan lupa, apa rumus sisi miring? A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Gitu. Bayangkan seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan, berarti AO kuadrat sama dengan AT kuadrat tambah TU kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Berarti 10.000 ditambah 5.625 sama dengan 15.625. AU sama dengan akar 15.625. Jawabannya yang B ya teman-teman. Oke lanjut kita ke nomor 5. Nih, ini hafalan rumusnya ya, gue cek nih. Perhatikan gambar dari pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ada huruf P, Q, R. R-nya adalah sisi miring. Nih, pernyataan yang pertama. P kuadrat min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, R kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan Q kuadrat. R kuadrat sama R kuadrat kurangi P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Menurut kalian mana nih yang betul? Kita cek. Yang dihafalkan salah satu, R kuadrat. Berarti harusnya R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Nih, cari aja. Kalau misalnya kalian nggak hafal, cuma hafal garis miringnya, cek aja satu-satu gitu. P kuadrat min Q kuadrat, kayaknya salah ya. Terus yang kedua, P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul. R kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Salah. Kalau misalnya salah satu R kuadratnya, kalau mencari R itu ditambah, berarti yang lain itu dikurangi. Berarti yang 1 sama 3 salah. Kita cek lagi nih. R kuadrat min P kuadrat sama dengan Q kuadrat. Ini betul ya teman-teman. Ini min P kuadrat kalau ke kanan itu jadi tambah. Berarti jawabannya yang betul yang mana? Yang D gitu. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, 2 dan 4. Gampang kan kalau kita belajar bareng? Oke, lanjut ke nomor 6. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan melihat perahu B dengan jarak 150 meter. Jika dasar menara, perahu A dan perahu B segaris, maka jarak perahu A ke perahu B adalah... Ayo, jawabannya apa? Ayo dikerjakan dulu ya. Sudah nemu belum jawabannya? Jangan lupa kalau ngerjakan harus cepat ya teman-teman. Berlatih menjawab soal dengan cepat. Karena nanti di literasi bahasa Indonesia sama literasi bahasa Inggris pasti deh. Pasti bakalan narasinya panjang-panjang. Jadi waktu kalian akan habis. Jadi jangan lupa triknya untuk soal seperti itu adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu gitu.
Oke, langsung aja kita bahas nomor 6 ya. Caranya seperti ini. Perhatikan sketsa gambar berikut. Titik C merupakan puncak menara, sedangkan titik D merupakan dasar menara. Tuh. Nah, tadi kan seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 120 meter. Nah, C ini puncaknya. Tuh. Ini 120 meter ya, teman-teman. Lalu ia melihat perahu A dengan jarak 130 meter dan melihat perahu B dengan jarak 150 meter. Nih, perahu A-nya 130 meter, perahu B-nya 150 meter. Nah, jika dasar menara, perahu A dan perahu B segaris, maka jarak perahu A ke perahu B adalah, nah ini agak rumit ya teman-teman, jadi hati-hati. Jadi caranya seperti ini. Panjang garis AD, AD, AD itu merupakan jarak perahu A ke dasar menara. Nah, kayak yang C ini kan puncak ya teman-teman. Nah, dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Jadi kita kerjakan satu-satu dulu. A, C, D ya. Nih, kita cari AD-nya. Nah, karena ini garis miringnya sudah diketahui 130 meter, berarti rumusnya yang kurang-kurangan, bukan yang tambah-tambahan ya. Berarti AD sama dengan AC kuadrat min CD kuadrat. Jadi yang besar kurangnya kecil gitu ya. Berarti 16.900 min 14.400 sama dengan diketahui akar 2.500. Didapat akar 2.500 ya. Berarti jawabannya 50 cm. Jadi AD ini 50 cm. Nah, tugasnya kita adalah mencari AB, teman-teman. Nah, panjang garis BD, jarak perahu B ke dasar menara juga dapat ditentukan dengan teorema Pythagoras. Nah, tadi kan kita dapat AD-nya. Sekarang kita cari BD-nya dulu, teman-teman. Nih, ini kan segitiga siku-siku. Ini garis miringnya yang BC ini ketahui 150 meter. Nah, kalau DC-nya diketahui 120 meter. Langsung aja masuk ke rumus Pythagorasnya. BD sama dengan akar BC kuadrat min CD kuadrat. Berarti 150 kuadrat min 120 kuadrat. 22.500 dikurangi 14.400. Ketemu tuh jawabannya akar 8.100 sama dengan 90 meter gitu. Nah, kita kan disuruhnya mencari jarak perahu A ke perahu B. Berarti kan mencari AB. Nah, kita sudah punya AD-nya itu ketemu 50, tadi yang udah kita kerjakan. Terus BD-nya kita ketemu 90, langsung aja dikurangi gitu caranya ya. AB sama dengan BD min AD, sama dengan 90 meter min 50 meter, sama dengan 40 meter. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi BC adalah, jadi kita disuruh mengerjakan mencari tahu BC-nya berapa. A 16 cm, B 15 cm, C 13 cm, D 12 cm. Ini segitiganya ada 2 ya teman-teman. Segitiga siku-siku semua. Jadi yuk dikerjakan dulu. Aku kasih waktu kalian. Kira-kira apa nih jawabannya? Sudah nemu jawabannya? Oke, kita bahas bareng-bareng aja. Nih, jawabannya yang D ya teman-teman, 12 cm. Loh, kok bisa? Caranya gimana? Ini kan segitiganya ada 2. Nah, kita disuruh cari BC-nya. Nah, kalau misalnya cari BC berarti kita harus tahu AC-nya berapa. Nah, ini kan ada 2 segitiga. Jadi kita pakai segitiga yang ADC dulu. AD kan garis miringnya segitiga ADC, langsung aja dimasukkan. AC sama dengan AD kuadrat min CD kuadrat diakarin. Gitu ya. Berarti akar 17 kuadrat min 8 kuadrat. Tuh, masukin tuh. 17 kuadrat itu sama dengan 17 kali 17 ya. Jangan lupa. Berarti akar 289 min 64 ketemu akar 225.
berarti sama dengan 15 cm. Berarti AC-nya ini 15 cm, teman-teman. Jadi kita punya bekal nih untuk mengerjakan mencari BC. Nih, 9 sama 15. 15 ini merupakan garis miring. Berarti pasti rumusnya dikurangi, gitu. Nah, BC sama dengan akar AC kuadrat min AB kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat min 9 kuadrat. Akar 225 min 81 sama dengan akar 144. Ketemu 12. Dari tadi ketemu 12, 15, 9 nih ya. Itu jawabannya yang D gitu. Oke, lanjut nomor 8. Perhatikan gambar trapesium berikut. Panjang BC adalah A 23 cm, B 17 cm, C 16 cm, D 15 cm. Nih mulai gampang. Ada yang tanya nih, berarti rumusnya sama aja kayak yang tadi Kak. Betul. Jadi kalian harus hafal konsepnya yang tadi. Garis miring sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi apalin salah satu aja gitu. Yang lain pasti dikurangi kalau cari yang lurus-lurus. Oke. Panjang BC adalah A 23 cm, B 17 cm, C 16 cm, D 15 cm. Trapesium yang sejajar itu harus dilirik ya, teman-teman. Oke, kerjakan dulu aja deh, nanti kita bahas bareng-bareng. Biar enak. Sudah ketemu jawabannya? Oke, kita bahas aja. Nih, jawabannya yang B. Nih, kita gambar. Tadi kan yang bawah AB itu 33 cm, yang atas DC itu 25 cm. Nah, ini kan harusnya sejajar. Nah, ini kan harusnya sejajar ya, teman-teman. Bawah 25, atas 25. Berarti ini pengurangan 33 kurangi 25 hasilnya berapa? Hasilnya 8 cm. Jadi ini kita bikin huruf baru E. Berarti EB sama dengan 5 cm. Terus yang tegak lurus ini, ini sama pasti. DA sama CE itu sama. Berarti kita nemu angka 15 sama 8, 15 sama 8. Terus kita cari BC-nya. BC-nya berapa? Kita cari tahu pakai rumus Pitagoras. BC sama dengan akar EB kuadrat ditambah CE kuadrat. Nih, ini kan garis miring, berarti pertambahan ya. Kayak konsep di awal tadi yang aku bilang wajib dihafal. BC sama dengan akar EB kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225 sama dengan akar 289 tuh. Akar 289 itu berapa? Jawabannya 17 cm yang B gitu. Oke, lanjut kita loncat ke nomor 9. Kasih tahu namanya, Bu. Kasih tahu. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Yang pertama 3, 4, 5. Yang kedua 7, 8, 9. Yang ketiga 5, 12, 15. Yang keempat 7 cm, 24 cm, 25 cm. Nah, segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku ditunjukkan oleh nomor berapa? A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1 dan 4. Ayo, apa jawabannya? Nah, kalau misalnya soal seperti ini, biasanya akarnya itu pasti hasilnya positif, nggak koma-komaan gitu maksudku. Misal 3, 4, 5, akar 25 itu 5, akar 81 itu 9, akar 144 itu 12, 225 itu 15, pasti seperti itu. Jadi bisa kita cek satu-satu gitu. Oke, langsung aja. Jawaban yang tepat adalah yang D, 1 dan 4. Cek pernyataan yang pertama. Nih, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16. Berarti merupakan segitiga siku-siku ya. Berarti jawabannya 25. Berarti betul kan?
3, 4, terus 5. Yang pernyataan kedua, 7 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sama dengan 49 ditambah 64. Sama dengan 113. Nih, bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga lancip gitu. Lanjut, yang pernyataan ketiga. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 tambah 144. Sama dengan 169. Gitu. Berarti kurang dari 15 kuadrat. Bukan segitiga siku-siku, melainkan segitiga tumpul. Lanjut cek pernyataan yang keempat. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49 tambah 576 sama dengan ketemu 625 nih. Akar dari 625 berapa? 25. Merupakan segitiga siku-siku. Itu maksud aku ya teman-teman. Berarti jawaban yang tepat adalah yang di nomor 1 dan 4. Oke, kita kasih PR kalian nomor 10. Ayo, kayaknya ini soalnya udah berkali-kali itu ya, muncul angka 12 sama 15. Yang tadi nonton pasti tahu nih jawaban yang tepat apa. Bahkan udah hafal ya 12, 15 pasangannya apa gitu. Ini lama-lama kan bisa hafal 3, 4, 5, 12, 15 sama apa nih? Gitu ya, pasti paham dari sini. Kalau misalnya kalian udah tahu jawabannya, langsung aja kirim ke kolom komentar jawaban yang tepat apa gitu. Nah, buat kamu yang nanya tadi di grup dan yang lagi serius mau lolos si Mama si Mami Poltekkes, aku kasih tahu ya. Sekarang sudah aku rilis paket prediksi tryout si Mama si Mami Mandiri SPMB Poltekkes 2026. Nah, kalau tahun lalu kita jual per paket 20.000, sekarang 3 paket cuma 30.000 aja. Dapat 3 paket soal yang mana per paket 70 soal. Totalnya 210 soal, cuma 30.000. Jangan beli di orang lain selain di official kita di WA 081933007824. Langsung aja ke situ, soalnya kalian bakalan dapat fasilitas sharing sama teman seperjuangan kalian gitu. Terus di sana kita bakalan tanya jawab nih, Poltekkes ini gimana sih? Aku mau masuk jurusan ini loh. Hari ini gimana tesnya? Kalian bisa nggak? Jadi kita saling sharing aja gitu. Karena soal-soalnya kita susun sesuai kisi-kisi terbaru. Terus menurut field report. Lalu prediksi soal yang sering muncul di ujian. Jadi kita sebelum bikin soal riset dulu tuh. Dan pastinya mirip banget sama tipe soal asli. Kemiripannya berapa persen ya? Materi yang kamu dapat sesuai blueprint. Jadi soal ini sesuai blueprint. Ada tes skolastik, tes literasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penalaran matematika, lalu pengetahuan kuantitatif. Plus ada kunci jawaban lengkap, pembahasan detail biar kamu ngerti konsep, bukan hafalan. Jadi ini bukan sekedar latihan biasa ya, tapi benar-benar bantu kamu naik level. Harganya cuma 30.000 aja, langsung diambil sekarang. WA 081933007824. Ingat ya, yang mulai latihan dari sekarang punya peluang lolos jauh lebih besar gitu. Nah, itu dia pembahasan soal Pitagoras yang katanya keluar di hari pertama si Mama Poltekkes. Gimana? Sekarang udah kebayangkan polanya? Kalau kamu ngerasa, oh ternyata gampang ya, kalau ngerti berarti kamu tinggal butuh lebih banyak latihan yang tepat. Nah, jangan lupa teman-teman untuk dukung aku selalu buat video. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Semoga kita lolos Poltekkes di tahun ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.